Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melsi Everlyn dari jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konseling kognitif behavior. Apa sih konseling kognitif behavior itu? Itu adalah pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, di sini dimana membantu individu mengenal pola pikir negatif atau tidak rasional yang memengaruhi emosi dan perilaku. Terus kemudian yang mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih positif dan realistis. Nah, kita masuk di tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu membantu konseling mengenali pikiran negatif. Yang kedua, mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Yang ketiga, mengurangi perilaku maladaptif. Yang keempat, membantu mengontrol emosi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, membentuk perilaku yang lebih positif dan sehat. Baik, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama tuh berfokus pada masalah saat ini. Dan kedua, terstruktur dan terarah. Ketiga, melihat tujuan yang jelas. Keempat, bersifat aktif antara konselor dan konseli. Terus menekankan perubahan pikiran dan perilaku. Dan yang terakhir, dilakukan dalam waktu relatif singkat. Baik, kita masuk ke dalam tekniknya. Di sini ada 6 teknik. Yang pertama, cognitive restructuring. Dan di sini mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Yang kedua, self monitoring. Di sini mencatat pikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, behavioral experiment. Di sini mencoba perilaku baru untuk membuktikan keyakinan negatif. Yang keempat, ada modeling. Di sini belajar melalui contoh perilaku orang lain. Yang kelima, relaxation technique. Itu latihan relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Yang keenam, homework assignment. Itu pemberian tugas rumah untuk melatih perubahan perilaku. Nah, di sini ada tahapan konseling, ada 5 tahapan. Yang pertama, assessment. Itu mengidentifikasi masalah konseling. Yang kedua, goal setting, yaitu menentukan tujuan konseling. Yang ketiga, intervention, itu melakukan teknik CBT. Dan keempat itu evaluasi, menilai perkembangan konseling. Dan yang terakhir, termination, itu mengakhiri konseling ketika tujuan tercapai. Baik, sudah selesai materi dari saya. Di video selanjutnya kalian akan melihat contoh praktek konseling kognitif bagaimana. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Bye bye. Selamat pagi, Ita. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Pagi Bu, Apa yang ingin kamu ceritakan pada hari ini? saya mau cerita tentang perasaan saya yang sering merasa tidak percaya diri, overthinking, insecure, saya merasa kurang cocok dibandingkan teman-teman saya. Kadang kalau berkumpul, saya merasa paling biasa aja sih. Oke, bisa kamu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu mempengaruhi kehidupanmu? Hampir setiap hari saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau lihat teman yang lebih cantik, pintar, atau aktif organisasi, bahkan aktif di kelas, saya langsung merasa minder. Saya jadi malas berbicara di dalam kelas karena takut dianggap tidak menarik atau tidak pintar. Oke, apa yang biasanya muncul dalam pikiranmu saat itu? Saya sering berpikir saya tidak sebaik mereka atau orang lain pasti lebih suka berhubung dengan mereka daripada dengan saya. Oke, ketika kamu berpikir saya tidak sebaik mereka, apa yang kamu rasakan? Saya rasa sedih sih Bu, kecewa, kadang iri juga. Rasanya seperti saya tidak punya kelebihan apapun. Oke, apakah ada situasi tertentu yang membuat pikiranmu itu muncul lebih sering?
Iya, saat melihat unggahan media sosial teman-teman, mereka terlihat cantik, berprestasi, dan bahagia. Saya jadi merasa hidup saya tuh biasa-biasa saja. Ya, jadi pikiran yang muncul adalah bahwa dirimu kurang baik dibanding orang lain. Iya Bu, bahkan kadang saya berpikir saya tidak cukup berharga. Mari kita periksa pikiran itu bersama. Apakah benar kamu tidak memiliki kelebihan sama sekali? Kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak juga sih. Saya sering membantu teman mengerjakan tugas dan beberapa teman bilang saya baik. Bagus. Selain itu, apakah ada prestasi atau hal yang pernah kamu capai? Saya pernah menjadi panitia kegiatan kampus dan dosen pernah memuji hasil presentasi kelompok saya Bu. Jika temanmu mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelebihan, padahal memiliki pengalaman seperti yang kamu ceritakan, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Saya mungkin bilang bahwa dia terlalu keras pada dirinya sendiri dan sebenarnya dia punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Menarik. Mengapa sulit mengatakan hal yang sama kepada dirimu sendiri? Saya tidak tahu Bu, mungkin karena saya terlalu fokus pada kekurangan saya. Jadi ada kemungkinan bahwa pikiran saya tidak berharga belum tentu sepenuhnya benar. Iya Bu, mungkin saya memang terlalu sering melihat kekurangan diri sendiri aja kali Bu. Jika pikiran lama adalah saya tidak sebaik orang lain, menurutmu pikiran yang lebih realistis apa? Mungkin setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing termasuk saya Bu. Bagaimana perasaanmu ketika mengatakan kalimat itu? Lebih lega, rasanya tidak terlalu mengingat diri sendiri. Ada pikiran alternatif lain? Saya tidak harus sama dengan orang lain untuk menjadi berharga. Sangat baik. Untuk membantu menguatkan pikiran baru tersebut, apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Saya mau mencoba mengurangi membandingkan diri di media sosial. Saya juga ingin menulis 3 kelebihan diri saya setiap malam Bu. Bagus. Ada hal lain? Ada, saya mau lebih aktif berbicara saat di kelas meskipun masih gugup aja Bu. Bagaimana tingkat keyakinanmu untuk melakukan itu dari angka 1 sampai 10? Mungkin 8 sih Bu. Oke. Dari sesi hari ini, apa yang paling berkesan bagimu? Saya sadar bahwa selama ini saya terlalu fokus pada kekurangan dan menganggap pikiran yang negatif saya sebagai fakta, padahal itu benar. Apa yang kamu pelajari tentang diri? Ternyata memiliki beberapa kelebihan yang selama ini saya